Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di kelas Seni Budaya semester genap bersama saya Ani Rahayu Ningsih. Di video ini kita akan mempelajari subbidang seni tari. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa kerjakan kuis serta evaluasinya. Berikut ini adalah kompetensi dasar pada materi ini. Perhatikan peta kompetensi berikut ini. Materi yang akan kita bahas di video ini adalah pola lantai tari tradisional. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi pola lantai tari tradisional. Tonton terus videonya sampai selesai agar kalian mencapai tujuan pembelajaran pada materi ini. Perhatikan kuis berikut ini. Apakah kalian masih ingat apa saja unsur-unsur pendukung tari? Di semester Gasal, kita sudah mempelajari unsur-unsur pendukung tari secara garis besarnya saja. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dengan format seperti yang tertera di layar. Ingatkah kalian apa yang dimaksud seni tari tradisional? Tari tradisional adalah suatu tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu. Tari tradisional berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi seperti kebiasaan secara turun-temurun yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat yang memiliki tarian tersebut. Tari tradisional antara daerah satu dengan daerah lainnya tentu berbeda, sehingga menyebabkan adanya keberagaman tari-tari tradisional Nusantara. Tari tradisional memiliki unsur utama dan unsur pendukung. Di semester genap ini, kita akan mempelajari unsur-unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari yang akan kita pelajari pertama kali yaitu pola lantai. Pola lantai tari perlu diketahui dan dipelajari oleh seseorang yang ingin menguasai tarian. Ketika sedang melakukan tarian, terdapat beberapa jenis pola lantai yang menjadi tolok ukur atau patokan. Pola lantai sendiri sering digunakan pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, karena akan memberikan tarian yang lebih indah, memukau, dan menarik untuk disaksikan. Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola yang juga disebut sebagai garis imajiner ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Jika dijabarkan, fungsi pola lantai seperti berikut ini: memperjelas dan menata gerakan-gerakan penari, membantu memperkuat dan menonjolkan tokoh penari dalam peranan tertentu, menghidupkan karakteristik gerak tari dari keseluruhan pertunjukan atau pementasan, membentuk suatu komposisi untuk menyesuaikan dengan bentuk ruang pertunjukan tari, sehingga penyajian tari menjadi lebih indah, menarik, dan dinamis. Secara umum, tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak. Jika dijabarkan, tujuan pola lantai seperti berikut ini: untuk membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya, sehingga letaknya sinkron atau sesuai. Untuk membedakan gerakan antar seni tari satu dengan yang lainnya. Membuat sebuah tarian tampil menarik, membuat penari bisa tampil atau terlihat secara keseluruhan oleh penonton.
penari dapat menguasai panggung. Bentuk pola lantai karya tari disesuaikan dengan jumlah penari, tempat pertunjukan, dan gerak tari. Yang pertama, kesesuaian bentuk pola lantai dengan jumlah penari. Bentuk pola lantai sebaiknya disesuaikan dengan jumlah penarinya. Semakin banyak jumlah penari yang memperagakan karya tari, maka semakin banyak pula kemungkinan untuk membentuk berbagai pola lantai. 2. Kesesuaian bentuk pola lantai dengan tempat. Pertunjukan karya tari diciptakan untuk dipertunjukkan di depan orang lain. Untuk itu, diperlukan ruangan atau tempat pertunjukan. Ruangan atau tempat pertunjukan yang akan digunakan mempengaruhi bentuk pola lantai. Misalnya, tempat pertunjukan yang berupa panggung berbentuk proscenium. Dengan panggung yang berbentuk proscenium, penonton hanya dapat melihat pertunjukan dari satu arah. Karena itu, pola lantai yang disajikan di panggung proscenium dibentuk sedemikian rupa supaya semua penari dapat terlihat dari arah depan. Jika tempat pertunjukannya berupa lapangan, penonton dapat melihat pertunjukan dari berbagai arah. Oleh karena itu, pola lantai yang disajikan lebih bebas bentuknya. Yang ketiga, kesesuaian bentuk pola lantai dengan gerak. Gerak tari beragam bentuknya. Setiap karya tari memiliki gerak yang berbeda. Bentuk pola lantai pun bisa berbeda mengikuti ragam gerak tarinya. Gerak melompat, berputar, tidak sesuai jika dilakukan dengan pola lantai garis lurus. Jenis-jenis pola lantai. Pola lantai pada tari tradisional Indonesia pada prinsipnya sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus sering kita temui dalam pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Pola lantai garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal atau mendatar, vertikal atau tegak, dan diagonal menyudut. Berikut ini adalah contoh-contoh pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lengkung. Pola lantai ini dilakukan dengan bergerak secara melengkung atau melingkar. Pola lantai garis lengkung dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pola lantai lengkung dalam, pola lantai lengkung luar, pola lantai garis lingkaran, serta pola lantai angka 8. Berikut ini adalah contoh-contoh pola lantai garis lengkung. Contoh-contoh pola lantai pada tari tradisional Indonesia. Setiap tarian tradisional di Indonesia memiliki pola lantai yang berbeda. Hal inilah yang menjadikan setiap tarian Indonesia itu unik. Berikut ini adalah contoh jenis-jenis pola lantai yang diterapkan pada tari tradisional Indonesia. Pola lantai yang digunakan dalam tari saman dari Aceh adalah pola lantai garis lurus. Pola lantai yang digunakan dalam tari kecak dari Bali adalah pola lantai garis melengkung membentuk lingkaran. Pola lantai yang digunakan dalam tari Saudati dari Aceh adalah pola lantai gabungan antara pola lantai lurus, pola lantai lengkung, dan zigzag.
Pola lantai yang digunakan dalam tari jaipong dari Jawa Barat adalah pola lantai lurus dan pola lantai zigzag. Pola lantai yang digunakan dalam tari Bedoyo Ketawang dari Jawa Tengah adalah pola lantai gawang motor mabur atau pesawat terbang. Pola lantai yang digunakan dalam tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan yaitu pola lantai garis melengkung. Pola lantai yang digunakan dalam tari Randai dari Minangkabau adalah pola lantai garis lurus. Demikian pembelajaran kita kali ini pada materi pola lantai tari tradisional. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tata rias dan tata busana tari tradisional. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.